Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini senang kawan bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Di waktu 15-an menit ini semoga selalu bermanfaat ya untuk menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil Anda memulai aktivitas ataupun juga melanjutkan aktivitas yang sedang dalam perjalanan ataupun masih di rumah sedang siap-siap begitu. Dan pagi hari ini alhamdulillah bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz, sehat luar biasa. Ya. Allahu Akbar. Ya, Sudah cocok Ustadz? Oh cocok, pas. Jargonnya Ustadz Mim itu soalnya the one and only, tidak bisa duplikat ya. Iya. Tapi cuma bisa ditiru Ustadz ya. Oh, iya. Bisa ditiru, bisa diterapkan Ya, pula. dan harus dihayati loh ya. Masya Allah, betul-betul. Semangat, terus semangat. Iya, Ustadz juga terus sehat ya Ustadz Mim ya? Alhamdulillah sehat sekali, sehat banget. Alhamdulillah. Saya masih penasaran Ustadz Gimana? sama yang obrolan kita kemarin seputar profesi Pak Hakim dan juga Bu Hakim ya Ustadz Iya, ya. benar. Itu kan masih ada pertanyaan juga dari beberapa kawan itu juga Ustadz. Kemarin kita juga harus mendukung bahwa hakim itu sebuah profesi yang berat karena ada keputusan yang dipikirkan memakai hati, logika gitu ya Ustadz ya. Iya, benar. Demi menggapai tujuan yang tadi selepas diputus ini, yang diputus ini juga akan lebih baik gitu. Iya, Nah, iya. memang ini membuat kita bertanya juga Ustadz, memang apakah ada hakim-hakim yang nggak memutuskan sesuai atau istilahnya apa ya Ustadz, tipe-tipe hakimnya gitu loh Ustadz Mim. Iya. Kalau di zaman Rasul itu yang dicontohkan itu seperti apa sih Ustadz? Monggo Baik. selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Sekali lagi dan tidak akan pernah berhenti, Masya saya akan mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya Ya. untuk tidak pernah lupa, tidak pernah berkurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Alhamdulillah. Sungguh sekali lagi, Betul. hanya dengan rasa syukur kita akan kuat, Masya Allah, kita betul, Ustadz. akan kuat, kita akan menikmati segala yang ada dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, apapun bagaimanapun keadaannya, Masya Allah. siapapun yang bersama dengan kita. Nah, kalau ndak ada rasa syukurnya, wes gak ono apa-apa Ya blas Allah, wes iya, loro Ustaz. soro urip iki wes. Masya Allah. Maka dari itu saya mengajak diri saya dan kita semuanya, ayo bersyukur Alhamdulillah. dan bersyukur. Alhamdulillah. Kita mulai waktu, kita mulai hari dengan rasa syukur, Betul. kita jalani hari dengan syukur, dan malam nanti kita tutup Masya Allah. juga dengan Syukur. Alhamdulillah. Salawat salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli. beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, Mbak Ayu, ya. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa kawan-kawan kita yang berprofesi atau yang menekuni dunia perhakiman itu ya adalah profesi yang betul-betul mengandung resiko yang tidak ringan. Dan sekali lagi harus kita dukung, kita jaga agar tugas yang ditunaikan betul-betul menjadikan kehidupan kita terpelihara. Masya Allah. Terpelihara. Tentang pertanyaan Mbak Ayu, Ya. tipe-tipe. Nah ini Nabi sudah memberi pengajaran kepada kita. Ya, Nabi kita yang mulia, karena ya orang butuh keadilan sekali lagi kan tidak hanya hari ini saja kan Mbak Ayu ya. Iya, Sudah betul. sejak dulu. Maka agama memberikan syariatnya, memberikan hukum-hukum dan ketentuannya. Kemudian Allah juga memberikan siapa gitu ya, yang harus memutuskan, yang harus mengadili. Dan para pengadil ini atau para hakim ini oleh Rasulullah
sudah diberi apa namanya, diberi Contoh. keterangan, penjelasan ya, kriteria. Hmm. Kata Rasul itu, sabda Rasul itu seperti ini. Qala Rasulullah SAW, al-qudatu thalathatun, ithnani finnar wa wahidun fil jannah. Rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Wa rajulun qadha linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakim-hakim itu ada tiga macam maksudnya. 2 di neraka dan 1 di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan hukum dengan kebenaran, maka dia di surga. Seorang hakim yang memutuskan hukum dengan kebodohan, maka dia di neraka. Dan seorang hakim yang menyimpang di dalam mengambil atau menetapkan keputusan, maka dia di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau kita pakai apa namanya ini, hukumnya matematika ini, teori matematika. Kalau ada 3 yang berpeluang masuk surga, ternyata Cuman satu. Iya, Ustaz. Jadi sepertiganya saja. Artinya apa? Bahwa memang seperti yang kita sampaikan kemarin, profesi hakim ini sangat berat. Sangat berat. Peluangnya dia untuk menjadi hakim yang adil, yang baik, itu sepertiga. Maka saya katakan hanya, karena sedikit dari yang banyak itu ya. Betul. Siapa yang termasuk yang sepertiga itu? Rasulullah dengan sangat tegas, yaitu barang siapa yang memutuskan perkara dengan kebenaran. Nah, kebenaran itu kan sederhana Mbak, sebenarnya kebenaran itu ya. Kebenaran itu ya, ini perbuatannya, ini ketentuannya, ini keputusannya. Kan gitu saja sebenarnya. Sesuai ya Ustaz ya. Sesuai kan? Ya. Jadi melanggar begini, hukumannya begini. Nah, ketika untuk memasukkan atau mencantolkan atau menjadikan ketentuan itu sebagai alat pemutus perkara, menyebut atau memvonis sebuah perbuatan, itu ternyata memang hambatannya tidak sederhana. Ya, yang pertama tentu ilmunya sang hakim. Ilmu dia tentang perkara tersebut. Apa saja kan sudah banyak ya, sudah bisa kita kaji lah ilmu apa yang dibutuhkan agar seorang hakim bisa memutus sebuah perkara dengan benar. Benar pengambilan pasalnya, benar memahami peristiwanya, benar menetapkan, mengetahui pelakunya, siapa pelaku, siapa saksi, siapa yang terlibat, seberapa keterlibatannya, dan seterusnya. Itu pasti membutuhkan satu kata kunci, yaitu benar semuanya. Dan setelah benar, kemudian dia mendapati kebenaran itu, maka saudara kawan kita yang menjadi hakim ini memutuskan dengan kebenaran itu. Nah, ini tidak mudah, sekali lagi, ini tidak mudah. Karena menyangkut banyak hal seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Perasaannya, pikirannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, barang siapa yang berhasil mengatasi semua itu, kawan-kawan kita yang menjadi hakim ini, kemudian dia memutuskan dengan benar, maka surgalah dia. Apa tuh saat aku mutus nonga bener itu disenangi wong akeh gitu. Nah, itu biasanya itu. Bahkan sekarang benar istilah dibunuh karakternya kan Mbak. Betul. Oh, Basri jane apik dadi elek saiki ya. Betul. Dibunuh karakternya, di Basri-Basrinya bekerja, di framing dia menjadi buruk, ini hakim enggak pecus. Padahal itu sebuah keputusannya benar, saya begitu kan ya. Nah, itu resiko yang seperti kita sampaikan kemarin. Ya, itu seperti disembelih tanpa pisau kan. Sakitnya ada di situ gitu ya. Tapi itulah kebenaran. Dan disitulah surga gitu ya. Karena kebenaran itu tadi.
Tapi bisa jadi kan juga didukung oleh orang banyak kan juga bisa jadi ya. Bisa. Kita kan pernah punya hakim-hakim yang top ya dalam sejarah bangsa kita ini. Dan mereka sampai sekarang pun namanya masih harum itu ya, walaupun beliau sudah meninggal, tapi kalau kita menyebut nama beliau dipenuhi dengan rasa bangga gitu ya. Ternyata kita pernah punya hakim yang luar biasa. Nah, ini yang pertama, itu yang jumlahnya minoritas, itu hanya sepertiga, yaitu seorang hakim yang memutuskan dengan kebenaran. Kebenaran itu pasti dilandasi ilmu dan ya kebenaran sesuai dengan fakta dan seterusnya, sehingga dia tidak tergoda, dia tidak terpesona itu ya oleh sesuatu yang membuat kebenaran itu menjadi tidak hadir itu ya, tidak menjadi pokok. Nah, ini yang pertama, yaitu hakim yang memutuskan dengan kebenaran. Yang kedua, ini kelompok hakim yang masuk neraka. Mohon maaf, saya yakin tidak termasuk pada kawan-kawan kita Jamaah Dialog Fajar ya. Amin. Dan saudara-saudaranya. Iya, amin ya Allah. Yaitu hakim yang memutuskan dengan kebodohan. Memang dia memang tidak paham perkaranya, tidak paham, kemudian hukumnya juga tidak paham itu ya. Sehingga dia tidak memiliki ilmu untuk membuat keputusan, tapi dia buat keputusan begitu saja. Berarti berdasarkan apa? Ya suka-sukanya dia, berdasarkan hawa nafsunya dia, berdasarkan seleranya dia, pokoknya. Maka menjadi olo-oloan sekarang, menjadi tergantung siapa yang bayar kan itu, atau siapa yang pokoknya yang banyak bayar, tidak dengan kebenaran, tapi dengan kebodohan, tidak dengan ilmu berarti dia karena bodoh. Apa ilmu itu ya? Tidak dengan pengetahuan. Dia pokoknya diputuskan gini, gelem gak gelem yang ini, mau nggak mau ya begini. Aku kan yang kuasa kan itu, sehingga nerakalah dia. Yaitu dia memutuskan perkara tidak dengan ilmu, dia tidak paham dengan syariatnya atau hukum-hukumnya, dan dia juga tidak memahami perkaranya, konteks hukumnya, kemudian pelaku, kronologis, pokoknya semua aspek yang dibutuhkan di dalam mengambil keputusan dia tidak paham. Apakah itu karena diselimuti hawa nafsu atau bagaimana? Kalau tipe yang kedua ini ya karena dia tidak tahu saja. Bukan tidak tahu saja ya karena dia tidak tahu atau tidak tahu itu ya. Tidak tahu, dia tidak memahami gitu ya, tidak menguasai gitu ya. Maka ketika dia diangkat menjadi hakim ya tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi hakim, kok dia tidak bisa memahami perkara, dia tidak bisa memahami undang-undangnya, berarti dari prosesnya saja sudah diragukan sebenarnya dari pribadinya sudah tidak memiliki kapasitas sebetulnya, tidak memiliki kompetensi untuk itu. Ada jalur orang dalam ke neraka soalnya. Astagfirullahaladzim. Ya, sekali lagi bukan Jamaah Dialog Fajar. Ya bukan, Ustaz. Ya, itu kelompok yang kedua. Jadi dia memutuskan perkara dengan kebodohan. Namanya bodoh itu ya itu tadi, tidak dengan ilmu berarti. Ya. Yang ketiga, jalur neraka lagi, yaitu seorang hakim yang menyimpang di dalam mengambil keputusan. Mengapa dikatakan menyimpang? Sesungguhnya dia mengerti, dia paham. Ilmunya paham, ilmu tentang perundang-undangannya, tentang hukum yang syariatnya dia paham, perkaranya dia paham, ya. Tetapi dia tidak memutuskan perkara itu dengan ilmu itu. Sengaja maksudnya, Mbak. Ya, jadi dia memang mengingkari kebenaran, dia mengingkari ilmu, dia membelokkan, atau istilah kita sekarang ya diplinter itu, Mbak ya. Ini pasal ini diplinter ya. Itu menyimpang, berarti kan ya melintir kan berarti nyimpang, Mbak ya. Jadi ini bukan orang yang bodoh, ini bukan orang yang tidak paham, ini paham, ini ngerti, bahkan tahu titik lemahnya gitu ya. Disitulah dia menggunakan celah-celah itu untuk mengambil atau menyampaikan pendapat hukumnya atau menentukan keputusan hukumnya. Maka ini kan sengaja dia kan mengingkari kebenaran, sengaja dia membelokkan kebenaran. Ilmu yang sudah dia dapatkan tidak digunakan untuk menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Apa yang menjadi dasar? Wallahu a'lam bishawab. Pasti kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan-kepentingan yang ya kesenangan-kesenangan duniawi lah pasti. Apalagi
bukan karena ridhonya Allah, bukan karena kemuliaan akhlak, bukan karena keinginan harapan untuk bisa masuk surga, bukan pula untuk menegakkan keadilan agar berlaku di masyarakat, tidak lagi berpikir mengayomi mereka yang sedang dizolimi atau sedang berperkara, tidak, tapi yang dipikirkan entah apa, kita tidak tahu. Yang jelas sudah jelas kebenaran ada di depannya, fakta jelas ada di matanya, kemudian pasal hukum undang-undang syariatnya juga sudah sangat dia paham, ya. Tapi itu tidak digunakan semuanya, justru dibelokkan dan kemudian menjadi keputusan hukum yang tidak tahu menguntungkan siapa. Yang jelas dia memutuskan perkara itu tidak dengan ilmunya, bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia menyimpang atau memelintir atau membelokkan pengetahuannya tersebut. Itu satu perkara, Ustadz Mim. Satu perkara. Kalau ada beberapa perkara gitu, sudah tahu, ya Allah, udah masuk neraka loh ini, Ustadz. Iya, ya, neraka nanti itu di kan lantai berapa lagi nerakanya, Ustadz? Ya, neraka kan bukan cuma neraka di Ya akhirat Allah. saja, kan neraka di Betul, dunia kan betul. juga akan kita dapatkan. Harusnya ya, Ustadz ya. Iya, ya, kan kita berita kan sudah tersebar luas kan kita kan ya. betul. Itu kalau yo saomah, sak dulur, sak anak kan yo wis susah hati kan Mbak Ayu, ya kan betul, ikut Ustadz. bersedih kan, anaknya ikut malu, ya. Pedih saya, Ustadz, yang mendengar yang ketiga ini, Ustadz. Iya, Masya Allah. itu makanya di Iya. tempat di kelompok yang paling belakang itu yang paling top itu ya. Ya Allah. Tingkat penyelewengannya. Topnya ini Karena top neraka loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Maka kembali kepada yang saya Iya. sampaikan pada yang pertama, kita yang bukan hakim, kita yang tidak berprofesi di bidang ini, ya. kita beri dukungan mereka Masya agar mereka Allah. tidak masuk ke dalam dua golongan terakhir. Amin. Ya bagaimana? Pokoknya kita bantu mereka agar tidak masuk ke dalam dua kelompok terakhir ini, karena Masya Allah. ya mungkin senangnya sebentar, ya, Ya, senangnya ya. sebentar, uangnya banyak, iya, Masya Allah. tapi uang banyak itu mah kapan mau menghabiskan kan itu ya, Ya nah, Allah. kan terus kita malu lah kalau kita mengungkap beritanya kan. Na'udzubillah. Iya betul, Ustadz. Na'udzubillah min dzalik kan. Prihatin Ya, sekali, sangat Ustadz ya. prihatin. Masya Allah, Alhamdulillah semakin menguatkan, semoga Pak Hakim dan Bu Hakim jamaah Dialog Fajar ini yang tipe hakim yang pertama ya, Ustadz Amin, ya. amin. Saya Memutus perkara doakan dengan ya, kebenaran. dengan tulus Amin. ikhlas, Masya dengan penuh Allah. rasa bahagia, rasa senang. Amin. Kawan-kawan kita yang berproses sebagai hakim semuanya masuk di kelompok yang pertama. Amin, amin ya Kita rabbal ketemu di alamin. surga nanti. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Mim Sama-sama, sudah memberi Mbak Ayu. semangat pada kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai hakim. Semoga bermanfaat juga. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini, kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.